Halo guys, kembali lagi di Nas Info. Buat kalian yang suka film tapi malas nonton film, kalian bisa subscribe channel ini untuk menikmati alur atau review film, sekaligus bisa mendapatkan informasi lain yang unik guys. Buat kalian yang suka film action koreografi, film ini terbilang sangat seru banget guys. Dari aksinya yang memukau, film ini juga dibintangi dengan aktor Tony Jaa selaku aktor utama dan jago bela diri Muay Thai guys. Oke, langsung aja. Kali ini saya telah merangkum alur cerita dari film The Protector atau Tom Yum Goong 2 yang dirilis pada tahun 2013. Film ini berfokus untuk menyelamatkan gajahnya Kon milik Kam yang telah dicuri oleh sekelompok penjahat. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita simak ke alur ceritanya. Film ini dimulai dalam perdamaian di tengah perpecahan dalam negeri. Kam yang tinggal di pedesaan sering mengajarkan ilmu bela diri yang bernama Jaturong Kabat yang mengikuti gerakan dan tubuh gajah. Namun para penduduk di sana tidak setuju dengan bela diri yang diajarkan kepada anaknya dan gajah Kam yang kerap merusak pasar. Setelah itu, Kam pergi membawa Kon jalan-jalan dan mampir ke rumah Job yang sedang bereksperimen. Job adalah seorang teknisi IoT. Setelah itu, Kam pergi ke sebuah rumah kecilnya bersama Kon gajahnya dan dia melihat seseorang yang mencurigakan. Ternyata sekelompok orang tersebut ingin membeli Kon dengan uang yang sangat banyak. Namun Kam menolak dan mengancam jika gajahnya tersentuh sedikit saja, dia akan menghajarnya. Setelah Kam menolak, juragan itu pun pergi dengan meninggalkan kontaknya dan Kam diajak oleh tetangganya untuk diberikan buah kelapa. Kam menyuruh Job yang baru datang untuk menjaga Kon selagi dia pergi. Saat Kam sedang membantu memanen buah kelapa, ada berita tentang pembunuhan gajah yang marak terjadi. Kam pun kesal dan merasa khawatir tentang Kon gajahnya. Saat dia bergegas kembali ke rumah, benar saja, Job terlihat babak belur karena berusaha melindungi Kon yang dicuri oleh juragan tersebut. Gajah tersebut telah dicuri juragan dan akan dikirim ke konsumennya. Keesokan harinya, Kam mengunjungi rumah juragan tersebut dan menghajar semua penjaga yang ada di rumahnya. Setelah penjaganya dilawan, dia segera menuju ke ruangan juragan dan melihat juragan tersebut telah mati. Di saat itu juga ada dua orang keponakannya yang melihat dan seketika langsung juga menghajar Kam. Polisi pun datang dan mengejar Kam yang ingin melarikan diri. Keponakannya yang bernama Susu dan Ping Ping sudah tidak kuat untuk mengejar Kam. Namun Kam kegep oleh polisi yang bernama Mark temannya. Polisi pun melakukan olah TKP di rumah juragan itu dan mendapati pelakunya pastilah orang yang jago bela diri. Sementara itu, di markas kelompok penjahat yang dipimpin oleh Elsie, ada semacam orang bayarannya yang sedang berlatih tinju. Orang-orang tersebut adalah bodyguard Elsie dan ditandai dengan nomor yang diurutkan dari terbesar dan terkecil yang paling kuat. Ada seorang yang bernomor 31 ingin berkelahi dengan nomor 2, tapi hal itu ditolak oleh Elsie dan diberikan lawan yang bernomor 20. Nomor 20 adalah seorang wanita, namun hal itu tidak menjadi masalah. Akhirnya mereka bertarung dengan sengit. Pertarungan dimenangkan oleh nomor 20. Sementara itu ada paket yang baru datang ternyata berisikan gajah Kon milik Kam. Keesokan harinya, Kam menemui Sersan Mark temannya untuk membicarakan Kon gajahnya yang dicuri. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba keponakan dari juragan gajah datang untuk menghajar Kam. Di saat itu juga tiba-tiba ada sekelompok gangster yang mengincar Kam.
Gangster tersebut menggunakan motor bodong dan mengejar Kam hingga ke atap gedung. Kam sangat terpojok saat melawan kelompok gangster karena tempatnya yang sempit dan dikeroyok. Namun dengan kelincahannya, dia selalu berhasil menghindari serangan para gangster. Kam sempat menahan tabrakan dari seorang gangster, namun dia berhasil menghindarinya. Kam berhasil menghilang dari kejaran gangster karena jemuran. Namun tiba-tiba ia datang dari belakang dan menghajar gangster tersebut dengan diam-diam. Kam berencana kabur dengan melompati rel kereta yang sedang aktif, dan dia pun berhasil melewatinya. Setelah itu dia berencana turun ke jalanan, namun gangster yang mengejarnya sangat banyak. Kam mengambil alih motor bodong dan berniat kabur. Tiba-tiba dari pertigaan, ada sekelompok gangster lainnya yang telah menunggu Kam. Dengan penuh keberanian, Kam kabur dari mereka, namun Kam tetap dikejar ramai-ramai. Kam berhasil mengelabui mereka ke jalur tikus dan meninggalkan motornya. Gangster tersebut terus mengejar Kam sampai tiada henti-hentinya. Kam yang sedang berlari tiba-tiba hampir tertabrak dengan mobil. Namun Kam berhasil menghindari dan dia menaiki mobil tersebut. Mobil tersebut sengaja dibawa dengan ugal-ugalan agar Kam melepaskan pegangannya. Mobil tersebut sengaja menabrakkan ke arah asal agar Kam menyerah. Akhirnya mobil tersebut menabrak sebuah truk tangki yang akhirnya meledak. Namun Kam berhasil menyelamatkan diri dan berencana kabur dengan motor. Kam menyelinap ke truk muatan untuk menghindari tembakan pistol yang diarahkan kepadanya. Tiba-tiba mereka menembak bagian ban mobil yang mengakibatkan oleng. Kam akhirnya terlempar dan hampir terjatuh ke laut. Namun karena ada tali yang mengikatnya, dia terlempar kembali ke jembatan. Melihat Kam yang sudah kembali, mereka ingin menabraknya, namun Kam berhasil kabur dengan mobil yang ingin berjalan. Sementara itu di markas LC sedang terjadi pertarungan antar petinju yang dimilikinya. LC memerintahkan petarung nomor 24 dan nomor 2 untuk membawa Kam kepadanya. Di situ juga ada seorang polisi yang menyamar jadi petarung dan diam-diam merekam gading gajah yang telah dicuri. Keesokan harinya, gangster suruhan tersebut menyandra Sersan Mark agar Kam datang menyelamatkannya. Di saat itu juga ada Ping Ping dan Susu yang diam-diam melihatnya. Pada sore harinya, Kam datang ke tempat pelabuhan yang dijanjikan oleh gangster tersebut. Tiba-tiba Kam dijebak oleh bawahan LC. Di saat itu juga ada keponakan juragan yang datang. Mereka masih salah paham karena mengira Kam yang telah membunuh pamannya. Pertarungan mereka pun terjadi dan saling adu bela diri. Susu melawan Kam dan Ping Ping melawan para bawahan LC. Para bawahan LC juga turut mengeroyok Kam yang seorang diri. Susu membantu Ping Ping melawan nomor 24 bawahan LC. Kam mencari tempat berkelahi yang nyaman dan dia mengalihkan ke tempat yang di mana banyak mesin-mesin pabrik. Kam dikeroyok oleh Ping Ping dan Susu. Pertarungan sengit pun terjadi. Sementara itu ada nomor 2 bawahan LC yang datang
dan ingin menghabisi mereka. Ping Ping melihatnya dan berencana melawan nomor 2. Namun Ping Ping kalah telak dan dia dibunuh di depan Kam dan Susu. Susu dan Kam geram melihatnya. Kam langsung saja menghajar nomor 02 dengan menendangnya. Kam memakai ilmu bela diri gajahnya untuk melawan nomor 02. Nomor 2 mulai serius untuk melawan Kam. Pertarungan sengit antar keduanya pun terjadi. Susu berencana melempar jarum ke arah nomor 02, namun alhasil malah mengenai Kam yang mengakibatkan penglihatannya buyar. Nomor 02 memojokkan Kam dengan cara memitingnya. Pada akhirnya Kam pun kalah dari nomor 02 dan dia tidak sadarkan diri. Sementara di kepolisian sedang menginvestigasi pelaku penjahat yang diduga Elsie, dan mereka juga menyelidiki Sersan Mark yang telah menyalahgunakan wewenang polisinya. Keesokan harinya, Mark disandra oleh gangster suruhan Elsie dan mereka berencana membunuhnya. Tiba-tiba ada Susu yang datang untuk mencari tahu siapa yang membunuh pamannya. Susu dan Sersan Mark berencana pergi ke rumah sakit tempat pamannya diotopsi. Dokter menjelaskan pamannya dibunuh dengan pukulan kuat seperti yang dilakukan nomor 02. Setelah sadar, Kam kaget karena tiba-tiba dia diikat dan tidak bisa apa-apa. Di tempat Elsie dia menawarkan pekerjaan seperti yang dilakukan bawahannya. Kam pun menolaknya dan Elsie membawa Job temannya untuk mengancam Kam. Tiba-tiba ada Kon yang juga disandra oleh Elsie dan Kam pun marah. Kam juga dijebak oleh temannya Job yang seorang teknisi. Kam ditandai dengan nomor 01 karena petarung terbaik menurut Elsie dengan besi panas di dadanya. Saat insiden tersebut, diam-diam ada seorang intel yang telah merekam. Si nomor 20 pun curiga dan dia datang ke kamar intel tersebut. Do you believe in that? But Kam diperintah Elsie untuk menjalankan misi. Dia juga mengancam jika tidak melaksanakan gajahnya akan dibunuh. Polisi juga diam-diam sedang memburu Kam untuk mendapatkan informasi tentang dalang pelaku kejahatan. Kam berhasil melumpuhkan penjagaan di sekitar gedung. Dia melawan para penjaga lainnya yang berada di sekitar kantor pejabat yang diincar oleh Kam. Kam berhasil menyandra pejabat tersebut dengan pisau. Tim polisi juga diam-diam sudah mengikuti Kam dan menuju ke atap gedung. Dia dikepung anggota polisi dan Kam berada di sudut gedung. Kam merobek dasi pejabat tersebut dan dia lompat dari atas gedung dan jatuh ke kolam renang. Untung saja Kam masih hidup dan langsung menghajar anggota gangster yang membawa alat setrum. Polisi yang tiba tidak menemukan Kam. Saat itu juga Sersan Mark dikeluarkan dari tugas karena kesalahannya. Setelah itu, Sersan Mark berkata ingin membantunya. Keesokan harinya di sebuah daerah bernama Phuket, Thailand, Elsie dan para jenderal tentara bersama wakil presiden melakukan perbincangan bisnis. Sementara itu, Susu menyelinap masuk ke sana dengan lewat belakang dan melawan para penjaga bawahan Elsie. Tiba-tiba Kam datang dan membantu Susu melawan para penjaga. Dengan bela diri asalnya, dia melumpuhkan penjaga satu persatu. Susu yang badannya lebih lemah dan akhirnya terpojok, namun Kam membantunya lagi.
Tiba-tiba nomor 02 datang dan menghajar Kam dan Susu. Pertarungan Susu dan nomor 02 pun sengit. Pertarungan mereka mengakibatkan tong minyak tanah tumpah. Susu terpojok namun dia menyalakan api dengan alat setrum miliknya, dan hal itu mengakibatkan jalan menuju Susu tertutup api, sehingga nomor 02 tidak dapat ke sana. Api tersebut menyebar ke pertarungan Kam. Kam bertarung dengan ditemani api yang menyebar hingga ke dinding. Akhirnya, dia berhasil melawan bawaan Elsie. Sementara itu, Gajah Kon sudah siap untuk dijadikan persembahan yang akan dimanfaatkan oleh Elsie di istana. Saat Kam ingin melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba dia dihadang oleh nomor 02 dan pertarungan pun terjadi. Kali ini Kam tidak ada seorang beban seperti sebelumnya. Dia memakai bela diri asalnya Jaturongkabat. Kam melempar nomor 02 hingga terjatuh ke rel kereta dalam tanah tempat MRT. Sampai di bawah, dia diserang oleh bawaan Elsie yang tiada habisnya. Setelah melawan mereka, tiba-tiba nomor 02 datang dan menendang Kam. Saat mengetahui Kam sepatunya basah, nomor 02 juga melakukan hal yang sama agar seimbang. Hal tersebut menjadi percikan listrik karena bertarung di atas rel kereta. Tiba-tiba kaki Kam tersangkut di rel dan nomor 02 langsung berinisiatif menghajar Kam. Namun hal itu tidak menjadi halangan. Nomor 02 dihajar telak oleh Kam. Tiba-tiba ada kereta yang melaju di rel tersebut. Untung saja Kam menghindarinya bersama nomor 02. Kam dipukul dengan jurus yang sama seperti Ping Ping dan pamannya. Namun saat pukulan terakhir, Kam berhasil menangkisnya. Dan saatnya serangan balik, Kam akhirnya berhasil mengalahkan nomor 02 dengan ditindih. Setelah mengetahui hal tersebut, Elsie pun kesal. Elsie memberitahu bahwa di dalam gading Kon ada sebuah bom yang dirakit temannya Job. Elsie menyuruh nomor 024 terlebih dahulu untuk melawan Kam. Namun hal itu tidak ada apa-apanya bagi Kam. Akhirnya Elsie pun turun tangan, dan ternyata dia adalah nomor 00, di mana nomor yang paling kuat sementara Kam nomor 01. Pertarungan sengit terjadi. Kam terlihat kewalahan melawan Elsie. Kam semakin terpojok karena Elsie sangat kuat. Kam melempar Elsie ke sebuah kaca dan jatuh bersama. Karena yang jatuh pertama adalah Elsie, maka dia tak sadarkan diri. Sersan Mak memberitahu kepada warga bahwa ada bom yang dipasang di gajah. Masyarakat pun panik. Nomor 20 tidak tinggal diam. Dia segera mencari Elsie. Sementara itu, Kam menemui Kon dan berencana untuk menjinakkan bomnya. Nomor 20 yang telah menemukan Elsie berencana menghentikan Elsie yang telah kalah. Namun ia tidak terima, malah membunuh wanita tersebut. Elsie pun datang ke Kam yang ingin menjinakkan bom tersebut. Kam mati-matian menahan serangan Elsie agar gadingnya tidak terlepas. Susu pun datang dan ikut melawan Elsie. Tiba-tiba datang nomor 02 yang turut membantu Elsie dan memukuli Kam. Kam sangat kesakitan menahan semua pukulan tersebut. Nomor 02 terlihat sangat kesal dan meninju kepala Kam dengan keras. Susu melawan nomor 02 menggunakan jarum yang ditusuk ke jantungnya. Setelah itu, dia terpojok dan kalah.
Sementara itu tiba-tiba Cam dipukul kepalanya menggunakan balok oleh Elsie. Saat itu juga Elsie yang sedang memegang gading tiba-tiba ditendang dan bom pun meledak. Cam dan gajahnya jatuh ke tepi laut. Namun ia dan gajahnya selamat dan berencana pulang. Tamat. Sungguh ending yang mengharukan ya teman-teman. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah kalau milih hewan peliharaan sebaiknya jangan gajah karena merepotkan. I should fuck her in the Benz.